Selamat datang di Yayasan Dinia Pekanbaru, tempat lahirnya generasi unggul berkarakter Islami. Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 100, Kampung Melayu, Pekanbaru. Kita siap mencetak generasi Islam berkarakter Islami, teknologi unggul. Mulai dari TK, SD Islam Terpadu, MTS khusus putri, MA khusus putri, dan Institut Tinggi Agama Islam. Yayasan Dinia Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Aurora Zuli Andalusia. Saya kelas 6B SDIT Dinia Pekanbaru. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut sebagai zaman jahiliyah. Pada zaman itu ada seorang wanita soleha yang bernama Aminah dan suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena ia harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kalau anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Sementara itu, Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil yang membawa batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah berhasil diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut sebagai Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Aminah memberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau tepatnya tahun 570 Masehi. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susunya hingga usia 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam sang ayah yang berada di Yasrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik.
Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat cerdas, rajin, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa mengembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk mengembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Suatu hari, Abu Thalib berencana untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Mendengar rencana itu, Nabi Muhammad yang masih berusia 12 tahun meminta izin kepada pamannya untuk ikut ke Syam. Perjalanan menuju Syam sangatlah berat. Ketika kafilah dagang sedang beristirahat di bawah pohon di dekat biara, terdapat seorang pendeta bernama Buhairah yang mengetahui isi kitab Taurat, Injil, serta mengetahui tanda-tanda kenabian dari nabi terakhir. Buhairah memperhatikan dari atas biaranya. Dan rombongan pedagang tersebut ada seorang anak yang terlindung dari panasnya matahari oleh segumpal awan. Kemudian Buhairah mengundang kafilah dagang tersebut untuk makan bersama. Pada kesempatan itu, ia semakin yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah kepada manusia. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Muhammad dengan baik. Karena apabila orang Yahudi mengetahui tanda kenabian Muhammad, mereka akan berusaha membunuhnya. Mendengar nasihat pendeta Buhairah, Abu Thalib bergegas berangkat menuju Syam. Setelah segala urusannya selesai, mereka segera kembali ke Mekah. Abu Thalib merasa khawatir kepada orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Muhammad. Sekianlah cerita kisah tentang Nabi Muhammad. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niatul Husnael Atia dari MTS Dinah Putri Pekanbaru akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau sudah mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing milik beberapa orang Quraisy. Beliau juga pernah ikut serta dalam perang Fijar di Nahlan antara Makkah dan Madinah. Setelah terjadi perang Fijar, tata hukum di Makkah menjadi berantakan karena wafatnya Abdul Muthalib. Masyarakat Makkah membuat sebuah perjanjian yang dinamai dengan Hilful Fudul yang bertujuan untuk melindungi setiap masyarakat. Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar Al-Amin berkat jasanya sendiri atas meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Beliau juga memiliki sifat sabar, tangkas, berani, dan satria, serta senantiasa maju dalam berperang.
Saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang janda 40 tahun yang terkenal sebagai pedagang yang sukses. Khadijah radhiyallahu anha dan Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu ketika Khadijah memperkerjakan Nabi Muhammad untuk membawa barang-barangnya ke Syam. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah radhiyallahu anha sering mendapatkan kabar dari Maisarah tentang sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Khadijah sering mendapatkan kabar dari Maisarah tentang sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat Khadijah radhiyallahu anha kagum dan tertarik dengan beliau. Khadijah radhiyallahu anha meminta rekannya Nafisah binti Munyah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan membuka jalan agar beliau mau menikah dengannya. Nabi Muhammad SAW pun menerima tawaran tersebut dan menemui paman-pamannya. Kemudian pamannya menemui paman Khadijah radhiyallahu anha untuk mengajukan lamaran. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dilaksanakan dengan mas kawin 20 ekor unta. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah menikah lagi sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Pada umur 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama tersebut berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah menerima wahyu Iqra yang artinya bacalah. Wahyu itu diterima oleh Rasulullah dalam bentuk mimpi. Setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah mulai menyebarkan dakwah Islam. Baiklah, saya akhiri kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Saya Niatul Husna El Atiyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.